Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TJKT 2. Di sini kita sudah sampai pada bab 6, yaitu basic configuration yang ada di Mikrotik. Nah, pada video kali ini itu akan ada 6 pembahasan. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga trick about CLI, yang keempat IP service, dan kelima router OS login management user, yang keenam group. Kita ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Konfigurasi hostname pada Mikrotik itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara GUI dan juga dengan cara CLI. Di sini saya akan mempraktikkan yang GUI terlebih dahulu. Untuk mode GUI kita bisa masuk ke sistem, lalu identity. Di sini kita bisa mengganti namanya. Saya akan menggunakan nama RB strip nada. Kalau sudah, kita bisa klik apply, lalu OK. Nah, di sini namanya sudah berganti. Untuk mode CLI kita masuk ke new terminal. Skip saja untuk new passwordnya, kita bisa ctrl-c. Perintahnya sama seperti yang GUI, yaitu masuk ke sistem, lalu kita ketik identity. Kita ketikkan perintah set name sama dengan RB strip nada. Ini saya akan ubah huruf belakangnya menjadi 3. Kalau kita enter, kita ketikkan print. Nah, di sini namanya sudah berubah. Kita masuk ke materi kedua, yaitu konfigurasi IP address. Materi kali ini juga terbagi menjadi 2 mode, yaitu menggunakan mode GUI dan juga CLI. Mode GUI, kita masuk ke IP, lalu ke addresses, lalu kita klik icon plus, lalu kita bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Di sini saya ketik 192.168.32.1. Interface-nya kita bisa cek di terminal Pinetlab. Kita ketik dengan perintah interface print. Nah, di sini itu ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Nah, di sini kita bisa pilih interface yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya akan pakai Ether 2, lalu kita klik yang apply, lalu OK. Nah, di sini sudah ada IP yang sudah kita buat. Untuk mode CLI kita masuk ke new terminal, ctrl-c. Untuk melihat IP yang sudah ada, kita gunakan perintah IP address print. Untuk menambahkan IP, kita gunakan perintah IP address sama dengan 192.168.32.2. Lalu interface sama dengan Ether 3. Lalu kita enter. Lalu untuk mengeceknya kita bisa ketikkan print. Di sini sudah ada IP address yang kita buat, 192.168.32.2. Ethernya 3. Nah, untuk menghapus IP, kita ketikkan IP address. Untuk menghapus IP, kita bisa menggunakan perintah remove. Kita lihat number dari IP yang ingin dihapus, terlihat di bawah tanda pagar. Misalnya IP 32.2 berada pada nomor 2, jadi kita ketikkan number sama dengan 2, lalu enter. Lalu kita ketik print untuk mengecek.
Nah, di sini IP 192.168.2.2 itu sudah tidak ada. Lalu kita akan disable dan enable IP mode GUI dan CLI. Disable berarti IP tidak dihapus tetapi tidak aktif. Kita bisa ke IP, lalu addresses, pilih IP yang mau disable, lalu kita klik icon X ini atau silang. Nah, ini artinya kita sudah disablekan IP-nya. Untuk mode CLI kita masuk ke new terminal, kita ctrl+C, ketikkan IP address, lalu kita ketikkan print, kita ketikkan disable. Sini saya akan disablekan yang number 1. Kita ketikkan number sama dengan 1. Ketikkan print. Nah, di depan number 1 itu ada tanda X. Itu artinya kita sudah disablekan. Lalu untuk mengaktifkannya kembali kita ketikkan enable number. Kita akan enablekan yang number 1. Kita ketikkan print. Nah, di depan number 1 itu tanda X-nya sudah hilang, artinya sudah aktif. Untuk mengedit IP address, kita gunakan perintah set number 1 address sama dengan 192.168.33.1. Kita enter. Lalu kita ketikkan perintah print untuk mengeceknya. Nah, di sini IP-nya sudah berubah dari 32.1 menjadi 33.1. Kita masuk ke materi 3 yaitu tricks about CLI. Jika di Debian ada directory, masuk ke materi 3 yaitu trick about CLI. Jika di Debian ada directory, maka di Mikrotik ada yang namanya menu. Kita keluar dari menu, kita bisa menggunakan slash, lalu kita enter. Kita bisa menggunakan bantuan tombol tab untuk mempercepat pengetikan perintah. Contoh, kita ketikkan INT lalu kita tab, akan menjadi interface. Kita juga bisa menggunakan tanda tanya untuk menampilkan menu dan bantuan perintah yang tersedia. Kita scrolling. Pada CLI asli kita tidak bisa menggunakan kursor untuk scroll. Kita harus menggunakan arah panah atas atau bawah pada keyboard. Nah, di sini itu ada banyak sekali. Jika kita butuh bantuan, kita masuk ke materi yang keempat yaitu IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Untuk konfigurasi di GUI, kita masuk ke IP, lalu service. Nah, di sini sudah ada beberapa layanan, FTP, SSH, Telnet, Winbox, dan lain-lain. Kita disable semua service yang tidak diperlukan dengan mengklik ikon silang. Sama seperti saat kita mendisablekan IP, kita hanya akan menyalakan SSH dan Winbox. Untuk SSH, kita ubah portnya menjadi 1022. Kita klik apply, lalu oke. Untuk Winbox, ubah portnya menjadi 3000. Di bagian available form, kita bisa mengisikan IP mana saja yang boleh masuk. Kita ketikkan apply, lalu oke. Untuk remote SSH kita bisa menggunakan putih. Kita open. Kita ketikkan IP Mikrotiknya yaitu 192.168.231.134. Kita masukkan port yang tadi sudah diubah yaitu 9022. Kita open, lalu save.
Kita login menggunakan admin. Lalu kita setter LC saja. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote SSH-nya. Untuk remote Winbox, kita ketikkan IP mikrotiknya 192.168.231.134. Untuk menambahkan port yang sudah diubah, kita gunakan titik 2. Lalu kita ketikkan portnya, yaitu 3000. Kita connect. Di sini kita sudah berhasil meremote Winbox. Kemudian kita kembalikan ke default SSH ke 22. Lalu Winbox ke 8291. Kita ketik apply, lalu OK. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai login manajemen user. Nah, jadi di materi kali ini saya itu hanya akan membuat mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Saat ini kita mengakses mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Nah, tapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membaca konfigurasi mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita bisa masuk ke sistem. Lalu user. Nah, di sini selain ada user, di sini juga ada yang namanya group. Jadi group itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Di sini terdapat 3 akses, yaitu full, read, dan write. Untuk full itu kita bisa memberikan akses read dan read. Sedangkan akses read itu kita bisa membaca saja. Sedangkan write itu kita bisa mengkonfigurasi juga. Nah, kita akan membuat user baru. Untuk membuat user kita bisa klik ikon plus ini di sini. Lalu namanya akan saya namai Nada. Untuk grupnya itu kita pilih yang read saja. Untuk passwordnya kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Kita konfirmasi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau sudah kita apply, lalu OK. Nantinya saya itu akan login menggunakan user Nada. Jadi untuk user adminnya kita disablekan sebentar. Lalu kita buka new Winbox. Di sini saya akan menggunakan user Nada. Lalu kita masukkan passwordnya juga. Kita connect. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk. Lalu di sini saya akan enablekan kembali. Setelah tadi kita membahas mengenai user, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang group. Nah, jadi group itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di group sendiri itu ada 3 akses, yaitu full, read, dan juga write. Write itu hanya bisa mengkonfigurasi, read hanya bisa membaca, sedangkan full itu bisa mengkonfigurasi dan juga bisa membaca. Untuk mempraktikannya, saya akan membuat 2 user. Kita klik ikon tanda plus ini. Untuk namanya itu user 1 dengan aksesnya read, lalu passwordnya saya samakan saja, itu 1 sampai 5. Kita klik apply. Lalu OK. Kita ke new Winbox. Kita akan login menggunakan user 1. Lalu untuk passwordnya itu 1 sampai 5. Lalu kita connect. Karena aksesnya itu adalah read, maka di sini itu tidak bisa mengkonfigurasi. Lalu di sini saya akan masuk IP. Kita ke addresses. Di sini saya akan coba menambahkan IP. Nah, karena aksesnya itu read, kita tidak bisa menambahkan IP-nya. Kita close saja. Lalu di sini saya akan membuat user 2 yang aksesnya itu write. Passwordnya kita samakan saja. Kita klik apply. Lalu OK. Lalu kita ke new Winbox. Untuk loginnya itu user 2. Lalu passwordnya 1 sampai 5, lalu kita connect.
Nah, misalkan di sini saya ingin membuat user, maka tidak akan bisa karena itu hanya aksesnya private. Sedangkan untuk membuat user itu kita harus membuat usernya itu memiliki full akses. Sekian untuk pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.